Hai, namaku Bella dari podcast Nuraga. Di sini, aku akan menjadi perwakilan dari perasaan kamu dan tempatmu menuangkan isi hati. Buat kamu yang mau bercerita, kamu bisa kirim DM ke nuraga.kita di Instagram. Dan kalau kalian dengerin di YouTube, jangan lupa buat subscribe dan like dulu ya. Kapan terakhir kali kamu menghargai diri sendiri apa adanya? Dengan semua kekurangan kamu dan sebagai diri kamu yang sesungguhnya. Katanya kecewa sama orang lain lebih mending daripada kecewa sama diri sendiri. Kecewa sama orang lain emang bisa bikin kita sakit hati atau trauma. Tapi kecewa dengan diri sendiri membuat kita mengasihani diri sendiri dan jadi menyesal terus-terusan. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri dan punya ekspektasi yang terlalu tinggi, yang akhirnya itu malah bikin kita kecewa. Kita merasa gak boleh menunjukkan kelemahan kita ke diri sendiri, apalagi ke orang lain. Nah, beberapa yang pengen aku bicarain itu sebenarnya pengalaman-pengalaman pribadi aku juga ya. Merasa kecewa karena kadang itu kita gak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Atau kadang kecewa karena gak bisa melampaui ekspektasi orang lain. Dan label dari orang lain yang kurang baik bikin kamu menyalahkan diri sendiri. Atau kadang kita juga kecewa dengan diri sendiri karena selalu berada di zona nyaman. Kita gak berani buat step out dan mencoba hal-hal yang baru. Kadang kita merasa gak boleh menunjukkan perasaan kita yang sesungguhnya. Misalnya karena kamu berpikir kalau kamu adalah orang yang kuat. Dan dengan cara pikir yang kayak gitu, di saat kamu lagi merasa sedih atau lagi merasa tertekan, kamu jadi kecewa. Kenapa kamu bisa merasa seperti itu? Kenapa kamu bisa merasakan hal-hal yang negatif? Padahal kamu gak pernah merasakan hal itu, atau kamu punya ekspektasi kalau kamu tuh adalah orang yang kuat. Pernah gak sih kamu jadi kesel sendiri waktu tahu, kok gini aja gue gak bisa ya? Kok gini aja jadi sedih atau tertekan? Nah, itu sebenarnya pemikiran yang gak sehat ya. Memang dengan cara kayak gitu kita bisa jadi termotivasi dan kita juga kayak terpacu buat lebih baik lagi di kedepannya. Tapi kenyataannya kalau itu terjadi terlalu sering, itu justru bikin kita patah semangat dan kita jadi merasa gak bisa apa-apa. Jadi lebih baik kalau kita cukup menghargai aja semua prosesnya dari awal sampai akhir. Mau gimana pun hasilnya, kita pasti akan jadi lebih baik lagi seiring berjalannya waktu, dan kita pasti bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi walaupun kamu merasa sedih atau merasa stres, gak apa-apa, itu adalah perasaan yang sebenarnya normal-normal aja untuk dirasakan semua orang. Nah, terus kita juga bisa merasa kecewa dengan diri sendiri karena gak bisa menjadi pemenangnya. Kita tuh terlalu keras sama diri sendiri ya, sama kayak yang tadi aku bilang di awal. Padahal sebenarnya buat sampai di titik ini, kamu tuh udah hebat banget. Tapi dengan persepsi bahwa pemenang itu adalah yang terbaik, dan kalau mau hebat ya harus menang.
kamu jadi gak sadar kalau kamu udah mencoba yang terbaik dan butuh banyak banget proses yang berat di balik itu untuk kamu sampai di titik itu. Kita jadi gak sadar dan kita selalu merasa harus menjadi yang terbaik untuk kelihatan hebat. Kita selalu mengikuti standar orang lain, dan kalau kita gagal untuk mengikuti standar mereka atau apa yang mereka mau, kita jadi kecewa juga sama diri sendiri. Terus kita juga kecewa ketika kita selalu kelihatan gak berdaya di hadapan orang lain. Itu kadang membuat kita merasa kecil dan menyedihkan. Apalagi rasanya kayak terdampar. Serba salah, mau melawan, tapi gak bisa. Dan rasanya gak bisa melakukan apa-apa lagi. Aku juga pernah merasakan hal ini, dimana aku juga kayaknya pengecut banget dulu, dan aku gak berani buat menghadapi orang-orang yang kelihatannya lebih berkuasa, atau lebih galak, atau lebih terkenal gitu ya, atau orang yang pernah membuli aku dengan cara apapun itu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku jadi sadar kalau kita gak perlu takut sama siapapun. Karena emang mereka siapa sih sampai perlu kita takutin? Jadi kalau kalian mungkin pernah merasa tersudutkan oleh orang lain, menurut aku gak ada salahnya kalian membela diri sendiri, daripada kalian malah merasa kecewa karena gak bisa menghadapi orang-orang yang justru memberikan dampak negatif buat kalian. Jadi gimana sih caranya supaya kita tuh bisa lebih menghargai diri sendiri dan gak terus-terusan kecewa sama diri sendiri? Intinya sih, kita jangan terlalu memaksakan diri. Boleh berekspektasi, tapi kita jangan berekspektasi terlalu tinggi, yang akhirnya malah bikin kita sakit hati atau bikin kita kecewa. Dan jangan terlalu memaksakan diri untuk harus terlihat kuat dan hebat. Kadang memang ada beberapa hal yang di luar kemampuan kamu. Jadi itu juga gak apa-apa untuk kamu merasakan sedih atau kecewa. Tapi jangan bikin rasa kecewa ini menghambat kamu dan berhenti. Karena kesempatan pasti akan selalu ada kalau kamu gak berhenti mencoba. Dan kadang juga ada beberapa hal dalam diri kita yang gak bisa diubah. Dan itu gak apa-apa, justru itu adalah sesuatu yang harus kita hargai, dan kita harus accept dengan sepenuh hati kalau kita tuh emang orang yang gak sempurna. Jadi kamu juga gak perlu mengikuti standar orang lain untuk membuat kamu puas dengan diri sendiri. Semoga episode kali ini bisa menghibur kalian yang mungkin lagi merasa kecewa dengan dirinya sendiri, karena aku juga tahu pasti di saat kita kecewa kita butuh banget motivasi dan penyemangat gitu. Makasih banget yang udah dengerin dari awal sampai akhir, dan jangan lupa buat cek dan follow sosial medianya Nuraga yang udah aku taruh biasanya di link description box-nya. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.